Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Sekarang kita sudah berada di daerah Palembang. Setelah sampai tadi malam dan menginap, sekarang kita mencari sarapan pagi, yaitu sarapan pagi martabak har yang terkenal di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbil alamin. Mam, kita sekarang sedang mencari sarapan pagi. Hari ini adalah hari kedua Lebaran di Kota Palembang ini. Kita mencari sarapan pagi martabak har, tidak ada, sudah tutup di sini. Jadi kita mencari alternatif lain, yaitu kita mencari sarapan paginya mie celor dan pempek Palembang. Ikuti terus ya perjalanan Mama Au, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Sekarang ini kita sedang melewati jembatan Ampera yang legend dan sangat terkenal itu. Jembatan Ampera di Palembang memiliki sejarah yang panjang, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pergantian nama. Jembatan ini dibangun dengan nama awal Jembatan Soekarno pada April tahun 1962. Baru pada tahun 1966 jembatan ini berganti nama menjadi Jembatan Ampera yang memiliki kepanjangan Amanat Penderitaan Rakyat. Jembatan Ampera berfungsi sebagai penghubung antara daerah seberang Ulu dan seberang Ilir. Jembatan ini memiliki panjang 1117 meter dengan lebar 22 meter. Tinggi jembatan Ampera tersebut adalah 11,5 meter di atas permukaan air, dan tinggi menara mencapai 63 meter dari atas tanah. Berat jembatan Ampera secara keseluruhan mencapai 944 ton. Dalam buku Ensiklopedia Seni Budaya dan Pariwisata Kota Palembang, karya Sarifuddin dan kawan-kawan, jembatan Ampera dibangun oleh tenaga ahli dari Jepang, menggunakan dana hasil rampasan saat Perang Jepang. Pembangunan jembatan tersebut memakan biaya sebesar 2,5 miliar dengan memanfaatkan tenaga konstruksi yang didatangkan langsung dari Jepang. Pada awalnya bagian tengah jembatan Ampera bisa diangkat karena di kedua sisi jembatan terdapat bandul pemberat hingga 500 ton. Jembatan akan diangkat saat ada kapal besar yang akan lewat. Jembatan yang diangkat bisa memberikan ruang kosong dengan lebar 60 meter dan tinggi 44,5 meter. Jembatan Ampera resmi digunakan pada tahun 1965, kemudian bagian tengah jembatan sudah tidak lagi terangkat sejak tahun 1970. Hal tersebut dilakukan karena aktivitas pengangkatan tersebut dianggap mengganggu arus lalu lintas di sekitar Ulu dan Ilir. Pada tahun 1990, pemberat yang digunakan untuk mengangkat jembatan juga akhirnya diturunkan karena khawatir akan jatuh dan membahayakan pengendara yang lewat. Jembatan Ampera di Palembang juga dianggap sebagai sebuah monumen sejarah, sama seperti monumen nasional yang ada di Jakarta. Demikianlah sejarah Jembatan Ampera sebagai lambang Kota Palembang. Setelah mengitari Jembatan Ampera sebanyak 2 kali, kami memutuskan untuk sarapan pagi di Cafe HM Safei Z 26 Ilir. Ini luar biasa, yang spesialnya sudah habis. Pempek campur. Bagaimana rasanya, Ma? Enak. Es kacang merah. Setelah sarapan pagi di sini, kebetulan di sebelah itu ada yang menjual perlengkapan alat-alat olahraga.
Setelah melihat dan mencoba alat olahraga di sini, kebetulan kami merasa cocok dan kami membeli sebuah sepeda statis dan satu buah treadmill. Dan kebetulan yang bapak dan ibu yang punya toko ini juga bersedia mengantarkan atau mengirimkan sepeda statis dan treadmill yang kami beli ini ke Kota Padang. Setelah dari toko perlengkapan olahraga tadi, kami melanjutkan perjalanan. Dan kebetulan kami ada nampak yang menjual martabak har dan kami singgah di sini untuk makan roti canai coklat keju dan martabak telur. Setelah dari martabak har tadi, kami melanjutkan perjalanan dan sampailah kami di rumah keluarga Pak Suami. Dan kami disuguhi hidangan khas Palembang seperti pempek Palembang dan kue-kue lebaran beserta minuman dan buah yang banyak sekali. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Hida sekeluarga di Palembang yang telah menghidangkan kami makanan khas Palembang yang sangat enak dan menghidangkan kue-kue yang juga sangat enak dan minumannya. Terima kasih atas layanannya yang baik terhadap kami. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki buat Bapak dan Ibu Hida sekeluarga di Palembang ini. Sekarang ini kami berada di Cafe Raja Wali Kopi Tian Palembang. Di kafe ini kami duduk dan menikmati suasana kota Palembang di waktu sore hari. Sambil duduk dan menikmati kota Palembang di sore hari ini, kami juga memesan makanan yang tersedia di sini. Itulah. Daging dia nih. Apa sih? Satu deh. Itu baru itu. Satu ya, Mas. Sibuk nih memasak-masak. Ini makannya di Raja Wali Kopi Tiap. Masak-masak daging. Hari ini hari kedua kita di Palembang. Sekarang kita mau cari sarapan pagi, nasi lemak. Hai. Duduknya sesuai Halo Ceril. lahir. Untuk ada lah kok gue Sama nyaman nih. Kok sering aku mah. Kita mau cari nasi lemak, nasi minyak untuk sarapan pagi. Ikuti terus ya perjalanan kita di Palembang. Family touring. Ikuti terus ya perjalanan kita di Palembang. Kita makan nasi minyak di Palembang. Ternyata nasi lemaknya atau nasi minyaknya sudah habis, Mam. Pasar Putu. Karena nasi lemak atau nasi minyaknya sudah habis, jadi kami memutuskan sarapan pagi di Cafe Ropang OTW ini.
amin. Pedas. Ini mie ayam Kampung. kampung. Nah, Salah ya. Coba nggak? Goreng tepan ayam. Digoreng tepan ayam. Kari kan? Sapi balada. Nasi sapi balada ya. Setelah sarapan pagi di kafe Ropang OTW tadi, kami melanjutkan perjalanan dan sampailah kami di Monumen Ampera. Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat terletak di Jalan Merdeka, tepatnya di seberang Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan. Kita sekarang ke Monumen Ampera, Mem. Sekarang kita berada di Monumen Ampera, Palembang. Monpera memiliki bentuk yang unik. Terdapat patung burung Garuda berukuran besar di bagian dinding dan di bawahnya terdapat tulisan fungsi dan makna dari arsitektur. Museum Monpera dibangun untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda kedua, yang pada saat itu Belanda mengepung kota Palembang dengan mengerahkan tank dan artileri. Tak hanya itu, Belanda juga menembaki pejuang nasionalis serta menjatuhkan bom dan granat di kota Palembang. Pertempuran itu terjadi di kota Palembang selama 5 hari 5 malam dari tanggal 1 hingga 5 Januari tahun 1947. Meski hanya menggunakan peralatan dan senjata sederhana, kegigihan masyarakat Palembang dalam berjuang berhasil membuat tentara Belanda kocar-kacir. Hingga akhirnya pada 6 Januari tahun 1947 tercapailah kesepakatan gencatan senjata. Monumen ini menjadi saksi bisu terjadinya perang 5 hari 5 malam di Palembang. Pembangunan Museum Ampera sendiri dimulai sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1988 secara bertahap dengan menggunakan APBD pemerintah Tekak 1 Sumatera Selatan. Pada tanggal 23 Februari 1988, Museum Ampera diresmikan oleh Menko Kesra Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara. Sekarang kita sudah berada di MRT Kota Palembang. Kita mau naik kereta api di Kota Palembang ini. Setelah kita mencoba naik MRT di Kota Palembang ini dan kita mencoba gimana rasanya naik MRT di Kota Palembang ini, kita melanjutkan perjalanan lagi ke sebuah mall. Kita beristirahat di mall ini sambil menikmati minuman yang tersedia di sini. Halo guys. Mana mana? Ada 3 tu. Ada 3 bicara. Setelah beristirahat dan menikmati minuman di kafe ini, kita melanjutkan perjalanan ke restoran Reverset yang berlokasi di Komplek Benteng Kuto Besak BKB Jalan Rumah Bari 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Restoran Reservoir ini berada di tepi Sungai Musi. Restoran yang berada di pinggiran Sungai Musi ini menyediakan menu seafood tradisional, aneka sup dan sayuran. Sungai Musi Palembang, Sungai Musi Jembatan Ampera.
Kota nak. Kota mana? Situ lah. Pagi semuanya, sekarang kita sedang menuju ke Jambi. Sekarang kita akan meninggalkan kota Palembang menuju Jambi. Jam menunjukkan jam 9:03. Kira jam berapa kita sampai di Jambi nanti? Tunggu ya. Tunggu berita selanjutnya ya. Selamat tinggal kota Palembang. Sampai di sini dulu ya video perjalanan Mama Au di kota Palembang, dan sekarang Mama Au mau menuju ke kota Jambi. Dan saksikan terus ya video Mama Au di part 3 di kota Jambi. Kalau ada salah kata dalam video Mama Au ini, atau ada salah perbuatan dan salah penyebutan nama kota dalam video Mama Au ini yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih.